Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Emi Sahra dengan NIM D1A1210553, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila sebagai sistem filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Kemudian landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, dan yang terakhir landasan aksiologis filsafat Pancasila. Langsung saja ke poin pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat, yaitu yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Lanjut, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Keempat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Lanjut, pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yaitu yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, atau disebut arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, atau arti formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, yaitu arti komprehensif. Dan yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, yaitu arti analisis linguistik. Dan yang terakhir itu, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat, yaitu aktual fundamental. Lanjut, urgensi Pancasila sebagai sistem negara. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan mereka, yaitu yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan yang baru, yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut ke poin kedua, yaitu filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di bara Pancasila sebagai genitivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Landasan-landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Lanjut, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat
pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat seugenerasi, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, landasan aksiologis filsafat Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kedudukan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetikawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima, keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.